Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP Negeri 3 Kroya semester 2. Alamat sekolah Jalan Raya Al Zaitun, Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya 45265, Kabupaten Indramayu. Nama guru mata pelajaran Tuat SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar bebas. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pasar bebas. 2. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat memberikan bentuk-bentuk perdagangan bebas. Pasar bebas, apa itu? Pasar bersama, di antaranya adalah kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Uni Eropa. World Trade Organization atau WTO. Pengertian perdagangan bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap ekspor atau impor. Adapun kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam perdagangan bebas adalah sebagai berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 3. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang disingkat MEE. 5. World Trade Organization atau WTO. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi atau penyatuan ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, sepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta
dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada bulan Oktober 2003, ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan dilakukan pada tahun 2020. Tujuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu 1. MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights atau IPR, taxation, dan e-commerce. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, pendidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakang berdirinya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. 3. Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Latar belakang berdirinya Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1999. Pada akhir tahun 1999 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan Asia Pacific Economic Corporation atau APEC: 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membentuk negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Latar belakang berdirinya Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya tergantung
pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Tujuan Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan perluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. 5. World Trade Organization atau WTO. Latar belakang dirinya World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putar-putaran Uruguay atau Uruguay Round tahun 86 sampai 94. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu budget pemotongan atas biaya masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, pemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan World Trade Organization atau WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Dampak perdagangan bebas. Dampak positif: 1. Mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. 2. Memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. 4. Meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional. 5. Membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. 6. Kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Dampak negatif: 1. Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. 2. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. 3. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. 4. Masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.